You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez telah lakukan hal paling sulit dengan menyerahkan segalanya dan menang lagi. MotoGP 2025 ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir setelah kebangkitan Marc Marquez saat debut bersama pabrikan Ducati. Juara dunia Moto2 2010, Tony Elias memuji proses yang harus dilalui Marc Marquez, dari cedera seriusnya pada tahun 2020 hingga saat ini dengan memenangi balapan. Elias mengakui bahwa cedera yang dialami banyak pembalap sepanjang sejarah telah membuat mereka menjadi lebih baik. Para juara hebat, setelah cedera, telah menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dari Doohan, Kevin Schwantz, Alex Criville, kata Elias dilansir bolasport.com dari Motosan. Mereka yang telah mengatasi momen-momen sulit ini akhirnya menjadi lebih kuat. Namun, Elias meyakinkan bahwa Marquez telah membuatnya lebih sulit. Menyerahkan segalanya, berganti merek dan pergi ke tim satelit, berhasil menang dan sekarang memiliki semua yang dimilikinya, ujar pria asal Catalunya itu. Saya sangat senang untuknya, dia telah mendapatkannya dan sekarang saatnya untuk menikmati pertunjukan karena dia tidak akan meninggalkan sedikit pun. Saat ini dia memiliki tim terbaik, motor terbaik dan dia tidak akan membiarkan satu pun hilang. Selain mengungkapkan pendapatnya tentang Marquez, Elias berbicara tentang situasi bagian penting lainnya dari grid, Pedro Acosta. Ini adalah kasus yang sangat aneh, juara dunia 2 kali, 1 Moto3 dan 1 Moto2, dia tiba di MotoGP, langsung melakukannya dengan sangat baik dan kemudian motornya tidak menemaninya, tutur Elias. Ini membuat frustrasi karena saya pikir dia adalah pembalap pemenang yang akan menang, kita tidak tahu dengan merek apa, tetapi dia akan menang karena dia sangat muda dan memiliki potensi besar. Namun, Elias memahami ketidaksabaran yang mungkin dimiliki Acosta ketika melihat bahwa dia tidak berhasil bersaing dengan KTM dan menyarankannya untuk bersabar. Adalah logis bahwa dengan sedikit kali ini dia merasa gugup, tetapi satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepadanya adalah tetaplah tenang, jangan terburu-buru dan percaya bahwa semuanya akan datang, ucap pria 43 tahun itu. Kedatangan Marquez di tim pabrikan tidak hanya meningkatkan level persaingan tetapi juga mengaduk-aduk suasana di dalam tim Italia tersebut. Marquez menyapu bersih kemenangan pada 2 seri balap MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Juara dunia 6 kali MotoGP itu meraih pole position pada MotoGP Americas dan menjuarai sprint race, tetapi dia gagal finish pada balapan utama. Sebelumnya, Marquez pindah ke tim satelit Ducati, Gresini, agar bisa kembali kompetitif setelah badai cedera menghampiri. Seperti dilaporkan media Spanyol, Cuatro, pada Maret 2023, Marquez menerima bayaran sebesar 12,5 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah, dari Honda. Ini masih ditambah honor tambahan sebesar 570.450 euro, 9,6 miliar rupiah, untuk setiap balapan yang diikuti plus bonus mencapai 1,4 juta euro, 23,5 miliar rupiah, jika menjadi juara dunia. Dengan asumsi tak pernah absen dari 22 balapan yang direncanakan musim depan, Marquez setidaknya akan menerima gaji 25 juta euro, 420 miliar rupiah, dari Honda. Namun, Alien rela meninggalkannya demi perkembangan karirnya. Sementara itu, Marc Marquez diminta bos Ducati tenangkan diri di rumah usai gagal finish di MotoGP Amerika Serikat 2025. Marc Marquez diminta bos Ducati, Luigi Dall'Igna, tenangkan diri di rumah. Permintaan ini muncul usai pembalap anyar Ducati Lenovo itu gagal finish di MotoGP Amerika Serikat 2025. Diketahui, Marc Marquez gagal meraih kemenangan pada balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar pada Senin 31 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat.
Penyebabnya, pembalap asal Spanyol itu terjatuh pada tikungan 4 pada lap ke-9. Marquez sejatinya kembali mengikuti balapan usai terjatuh di balapan utama. Sayangnya, motornya alami kerusakan sehingga ia tidak dapat mencapai bendera finish. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memutuskan memasuki garasi pada lap ke-13. Kecelakaan itu terjadi karena Marc Marquez terlalu masuk ke bagian curb atau trotoar yang licin. Ini membuatnya kehilangan daya cengkeram ban depan, sehingga terjatuh dan terseret dalam kecepatan cukup tinggi. Setelah balapan berakhir, tersebar video yang memperlihatkan percakapan antara Marc Marquez dengan General Manager tim Ducati, Luigi Dall'Igna. Dalam percakapan tersebut, terlihat sang bos tim memberikan nasihat kepada peraih 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut. "Hari ini adalah hari di mana saya merasa lebih baik," kata Marquez seperti dikutip dalam unggahan video di akun Xtalker29. "Selalu sama, jadi jangan khawatir," jawab Dall'Igna. "Kami imbang di kejuaraan," tambah Marquez. "Kita imbang, tapi kamu sangat cepat. Pulanglah dengan sedikit marah, tapi tetaplah tenang," ucap Dall'Igna. Gigi Dall'Igna mengatakan kepercayaan diri yang terlalu tinggi menjadi penyebab Marc Marquez mengalami kecelakaan. Sebab, sang pembalap merasa sangat nyaman di atas motor dengan keunggulan lebih dari 2 detik. Dia memimpin balapan sejak lampu hijau menyala dan mempertahankan keunggulan tiada tanding hingga pertengahan balapan, lalu dia membuat kesalahan, ucap Dall'Igna. "Mungkin dia terlalu percaya diri dan itu yang menyebabkan kesalahan. Ini menambah kekecewaannya, di mana kemenangan sudah di depan matanya dan dia mendominasi, tapi itulah balapan," lanjutnya. Sementara itu, manajer tim Valentino Rossi tak pungkiri persaingan internal tapi Marc Marquez dan Bagnaia adalah sasaran utama. Manajer tim Pertamina Enduro VR46, Pablo Nieto, berbicara tentang tekad Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio membidik Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai lawan patokan. VR46 menjadi satu-satunya tim satelit Ducati yang dibekali dengan motor pabrikan Desmo GP25. Motor yang setara dengan milik Marc Marquez dan Bagnaia itu digunakan oleh Di Giannantonio. Namun awal musim ini, prestasi mencolok justru ditunjukkan Morbidelli yang telah menggondol raihan podium di seri IP Argentina. Hal tersebut tentu membuat persaingan semakin menarik karena murid Valentino Rossi itu dibekali motor lebih lawas, IP24. Di satu sisi, pemimpin klasemen kejuaraan dunia MotoGP musim ini adalah Alex Marquez, Gresini, yang juga menggunakan YP24. Sungguh menarik melihat VR46 sejauh ini menjadi tim yang paling dekat untuk bisa menyaingi Marquez dan Bagnaia dari segi teknis. Pablo Nieto selaku manajer tim VR46 tak luput memperhatikan bagaimana rivalitas Di Gia dan Morbidelli. Dia tidak munafik, bahwa musuh terdekat yang harus dikalahkan oleh pembalap memang biasanya adalah rekan setim sendiri. Hal itu juga berlaku untuk Di Gia dan Morbidelli. Hubungannya mereka baik, tetapi semua orang tahu bahwa orang pertama yang ingin dikalahkan adalah rekan setimnya, tutur Nieto kepada Motosan S. Di Giannantonio tenang, tetapi di atas motor dia sangat agresif, dengan beberapa aksi menyalip yang spektakuler. Sedangkan Morbidelli adalah pembalap yang sangat percaya diri, dia cepat, dan ketika semuanya berjalan dengan baik dia dapat melakukannya dengan sangat baik. Aspek positifnya adalah dia tidak berpikir 2 kali di atas motor, jika dia harus menyalip, dia melakukannya. Meski begitu, Nieto tetap on track. Sasaran mereka jelas adalah pembalap terbaik di grid saat ini yang sedang bersaing dalam perburuan gelar juara dunia. Alex Marquez memang masih jadi pemimpin klasemen, tetapi Nieto menegaskan bahwa Di Gia dan Morbidelli harus melihat sasaran lebih besar untuk hasil lebih bagus. Mereka membidik Marc Marquez dan Bagnaia yang notabene pembalap tim pabrikan. Jika bisa membuat mereka kesulitan, bukan tak mungkin 2 pembalap tim Valentino Rossi itu mendoakan kabar bagus dari tim utama Borgo Panigale. "Saya tahu pembalap saya dan saya tahu bahwa tujuannya bukanlah Alex Marquez," kata Nieto. "Saat ini dia tentu lawan utama, mengingat dia adalah pemimpin klasemen MotoGP, tetapi ini karena Marc melakukan kesalahan, kalau tidak dia, Marc, yang akan ada di sana. Saya yakin bahwa tujuan Franco dan Fabio harus menjadi pembalap tim pabrikan, oleh karena itu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia adalah targetnya," ucap Nieto memungkasi.